Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saderenge amit nggih ten panjenengan. Sakjane niku hakikat hari kiamat kan hancurnya iman yang selain Allah dan sisi duniawiya. Nah, kula niki mantau ten GIG, YouTube bahkan di lingkungan sekolah ngaji niku padha gegeran. Bahkan yang sing parah niku ten sosmed iku. Sing mendekati 2024 2025 nah niku gegerane ayo maca surat Al-Kahfi sik lepas teko dajjal ngono nah padahal sing berak napa nyafaati niku nggih Allah niku sendiri. Nah hakikate dajjal Imam Mahdi niku kan diri kita sendiri nggih Gus. Nah pertanyaane nopo enten fenomena sebelum hancurnya alam semesta, fenomena Dajjal yang menyesatkan manusia dan fenomena Ya'juj Ma'juj yang menghancurkan di sisi syariat tersebut. Nah, pandangan hakikatnya pripun Gus? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala hakikatnya di dunia ini sudah terjadi pada Syiah kebangkitan, maka sesungguhnya dia itu sudah dibangkitkan sejak dia itu di dunia, nggak akan terjadi. Hakikat sama dengan Dajjal atau Imam Mahdi atau Nabi Isa. Ketika Anda sudah paham dari sisi hakikat tentang siapa Dajjal itu atau siapa Nabi Isa atau Imam Mahdi itu, tatkala sudah mengalami proses itu, maka tidak akan pernah Syiah ini mengalami secara syariat disebut Dajjal atau Imam Mahdi atau Nabi Isa. Itu hanya terjadi pada mereka ketika saat di dunia belum terjadi. Belum terjadi. Apa sih Dajjal itu? Itu kan mungsuh Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Mana yang dikatakan mungsuh yang nyata? Ya keakuan dirimu. Syiah misalkan muncul keakuan Syiah dalam hal apapun, maka Syiah itu telah termakan oleh Dajjal. Jadi wujudnya Dajjal secara hakikat adalah pengakuan kita sebagai manusia yang bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Nah, yang namanya Isa atau Imam Mahdi adalah ketika saat hati ini sudah jelas, Anda ini imannya sudah ihsan, baru disitulah munculnya Imam Mahdi ataupun munculnya Nabi Isa. Mesti yang dibawa dalam diri kita itu ranahnya adalah mingkol bin zahidin, hati yang selalu condong, ranahnya itu kepada Allah. Ya ini lah, kalai Dajjal itu yo dengan Nabi Isa kalahnya. Artinya keakuan di dalam dirimu akan lenyap manakala keakuan Allah muncul di dalam diri. Kebenaran tatkala itu datang, maka hancurlah kebatil. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan tersebut. Ngoten. Nggih, ada lagi? Ibu tadi, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki tasik berkaitan kali mimpi. Ngimpi. Nggih. Kula kan sering niku nge-live kontennya Gus tuh hampir setiap hari. Terus Melek nge-live
live. Oh, nge-lag. Nge-live itu. Terus waktu itu saya habis nge-live itu tidur Gus. Terus ngipi ngaji ya bersama jamaah ya kayak gini Gus. Terus setengah 2 itu kebangun. Sebenarnya sudah saya tanyakan di WA tapi jawabannya kurang paham gitu Gus. Terus bangun itu saya sholat sunnah kayak biasanya sampai jam 3. Terus tidur lagi. Mimpinya itu nyambung lagi Gus. Ini jawabannya Gus itu gini, ya fitrah ruhnya itu di mana Gus? Pirang paham ngoten. Apa ya fitrah? Ya fitrah ruhnya. Jawabannya Gus ini di WA. Oh, ngoten. Ngaten mawon ngapunten Gus. Mimpine gak iso diceritakne. Mimpinya niku nggih ngaos kayak ngeten iki, Oh, ngaos. ngoten. Nggih, terus terbangun setengah 2. Terus saya kayak biasanya melakukan salat sunnah sama usul itu jam 3 tidur lagi. Mimpinya yang ngaji itu nyambung lagi. Ngoten. Sampai subuh ya. Itu terus Sampun. jawabannya Gus itu ya gitu. Maksudnya das pundi ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Pun. Nggih, pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah membimbing ruhaniyahmu ya lewat bahasa jenengan ini menyetel bimbingan-bimbingan tauhid. Terkadang juga Allah meneruskan bimbingan itu di dalam mimpi Anda ketika saat Anda tertidur. Nyambung bahasa sampean. Nah, itu bentuk kasih sayang rohimnya Allah terhadap diri jenengan. Supaya ruhaniyah jenengan ini sudah siap mau perang, bekal yang akan dibutuhkan. Perang yang dimaksud itu menghadapi keakuan diri ini leh. Keakuan makhluk itu loh, mungsuh panjenengan itu. Akhirnya di situ wis pasti Allah akan mendidik dan membimbingmu tentang fungsi daripada dzikir sirul asrar. Bapak Ibu, maksud daripada Allah membimbing diri panjenengan itu adalah untuk menguatkan bekal jenengan saat menghadapi peperangan dengan hawa nafsu. Hanya itu. Supaya jenengan itu merdeka betul dari belenggunya hawa nafsu itu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, nama saya Acep Maulana, asli Cirebon, tinggal di Surabaya. Pada tahun 2005 kami ini mencari Tuhan, Bu. Dalam perjalanan kami banyak menemui sesuatu yang di luar nalar kami. Bahkan kami pernah merasakan dalam hidup ini rasa sakit, setengah sakit, sakit sekali, melampaui sakit. Habis itu hilang sakitnya dan tidak bertemu apa-apa, hanya yang adanya gelap gulita. Terus banyak lagi ketika saya merasa ketakutan sekali, sampai saya itu istilahnya kasur saya buat tindian saya tak kemuli dengan ke kasur, tapi tetap aja takut sekali, ketakutan itu. Terus ada lagi jiwa badan saya itu ngaji terus, ngaji Al-Quran terus. Habis itu saya kecapean dalam batin ini mengatakan jasad ini sakit, tidak kuat, berhentilah ngaji. Banyak sekali yang saya rasakan dalam kehidupan ini, Gus. Tapi bagaimana yang namanya ketemu Tuhan saya itu? Banyak juga sekali istilahnya kejadian yang lain
ketika saya mengatakan sesuatu itu kadang nyata itu, Gus. Ini setelah saya ketemu teman saya yang di Sirul Asror itu, kok ternyata cocok dengan hati saya. Saya mohon petunjuknya, Gus. Terus mohon doa restunya masuk ke dalam Sirul Asror ini. Itu aja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia dalam kisah sejarah proses perjalanan menuju satu kefitrahan itu yo macem-macem. Ceritanya juga nggak sama. Itu merupakan satu bentuk sifat kekuasaan Allah memberikan kisah cerita perjalanan masing-masing, dan itu juga dialami oleh para nabi dan rasul khususnya. Allah memberikan perjalanan hal itu juga terhadap Nabi Musa atau Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Ibrahim. Beliau juga pernah mengalami satu kebingungan di mana dia pernah menerka bahwasanya bintang, bulan, matahari itu Tuhan. Tapi ketika saat beliau itu menemukan satu kebenaran, maka bintang, bulan, matahari lenyap, tidak diimani itu Tuhan. Itu kisah juga terjadi pada Nabi Ibrahim. Akhirnya memunculkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lah kisah kita itu kalau sudah masuk di ranah kebenaran, miturut surat Al-An'am 79, ini wajjahtu wajhiya, bentuknya Anda telah menemukan dzikir sirul asrar. Iya, kalau sudah menemukan dzikir sirul asrar, gaya dan cara kau untuk menemui Allah itu sangatlah mudah. Bisa dengan apapun, aktivitas apapun. Dengan aktivitas kerja bisa, apapun bisa. Ini kalau sudah memegang kunci kewusulan pada Allah di titik sirul asrar, dzikir itu. Semua orang pasti mempunyai kisah masing-masing. Dan itu tidak cukup 1-2 tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Panjenengan sudah mendapatkan wahyu, yang wahyu itu kami maksud sebagai kunci ruhaniyahmu dan bertemu Allah, maka saran saya, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore, wa minal lail, malam pun juga begitu. Sibukkanlah hatimu hanya berzikir. Walaupun dikala jasmaniyahmu itu melakukan satu pekerjaan karena tuntutan kebutuhan jasmani, tetap faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jagalah zikir itu sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirimu. Itu hanya saran untuk jenengan itu sampai pada wama ana minal musyrikin, biar tidak masuk dalam golongan orang yang menyekutukan Allah. Cukup.